Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan semua materi mengenai manajemen pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah pengantar pendidikan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambangi MPD dan Bapak Aprisal SPD MPD. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Indriani dengan NIM H02200501. Saya Siti Rahma dengan NIM H02200007. Saya Muhammad Hasrat dengan NIM H02203334. Saya Siti Nurhalisa Samaewa dengan NIM H02203118. Saya Mutmainnah dengan NIM H022031. Pertama, definisi manajemen pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dari definisi tersebut, bisa kita jelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada usaha-usaha personal pendidikan dalam mendayungkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan juga merupakan cabang ilmu yang usianya masih relatif muda, sehingga tidak aneh jika masih banyak yang belum mengenal. Istilah lama yang sering digunakan itu adalah administrasi. 2. Fungsi manajemen pendidikan. Sebagai fungsi manajemen, pada umumnya, pendidikan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 1. Perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif keputusan. Perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis dan analisis rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, mengapa hal itu dilakukan, dan kapan suatu kegiatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikannya, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 3. Pengarahan. Pengarahan ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya, beberapa hal seperti motivasi, komunikasi, dan dinamika kelompok. Terakhir, pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang tercapai. Istilah pengawasan bisa diartikan juga dengan pengendalian, yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau aktivitas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, proses pengawasan atau pengendalian terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan, 2. Pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, terakhir, menetapkan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. 3. Faktor-faktor manajemen pendidikan. A. Sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia pendidikan adalah seluruh manusia atau orang yang terlibat dalam aktivitas pendidikan
dan mempengaruhi kegiatan manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia pendidikan biasanya terdiri dari pimpinan atau kepala sekolah, guru atau pendidik, peserta didik, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. B. Pembiayaan pendidikan adalah kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengolah dana-dana pendidikan secara efisien. C. Sarana dan prasarana. Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sarana fisik yang mendukung kegiatan pendidikan, prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan alat perabotan sekolah. Dan D. Teknologi informasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi memberikan peluang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin inovasi-inovasi teknologi informasi, sehingga timbulnya masyarakat ilmiah, antara lain disebabkan oleh adanya revolusi di bidang teknologi informasi. 4. Prinsip manajemen pendidikan. Dokles merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. A. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. B. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. C. Memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. D. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan E. Relativitas nilai-nilai. 5. Pengertian manajemen tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penataan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Misalnya, pertama yakni di tingkat sekolah, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Kedua, di tingkat pusat yakni menteri, wakil menteri, sekjen atau inspektorat jenderal eselon 1, kepala biro atau dirjen atau sesdirjen eselon 2, kabak atau kasubdit eselon 3, kasubag
atau Kepala Seksi Eselon 4. Ketiga yakni tingkat wilayah provinsi, yakni Kakanwil atau Kepala Dinas Eselon 2, Kolmin atau Sekretaris Kepala Dinas Eselon 2A, Kepala Bidang atau Kepala Subdin Eselon 3, dan Kepala Seksi atau Kepala Subbag Eselon 4B. Di tingkat daerah yakni Kepala Kantor Kemdiknas Kabupaten atau Kecamatan, kasih urusan kurikulum, kasih urusan sarana dan prasarana, dan kasih urusan pelayanan khusus. Yang kedua, tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan, misalnya adalah guru, pembimbing atau penyuluhan, yakni guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, penilik, pengawas, pelatih, tutor dan fasilitator, pengembang pendidikan, pengembang tes, dan pustakawan. Ketiga yakni tenaga teknis atau kependidikan merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Misalnya adalah laboran, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, teknisi sumber belajar atau sanggar belajar, dan yang terakhir yakni petugas TU. 7. Tugas tenaga kependidikan. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.